sehat dan tangguh buat saudara-saudara sekalian. Marilah kita memulai awal pekan minggu ini, 7 Februari 2021. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas tugas dan pekerjaan kita, sekolah anak kita kembali belajar firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di awal pekan minggu ini, hari Senin, 7 Februari 2022. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menolong dan menguasai hati pikiran kami, supaya kami mampu menyederhanakan dan mencerna firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau perbuat di dalam langkah hidup kami di awal pekan minggu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, renungan awal pekan minggu ini, Senin 7 Februari 2022, bertajuk Peran Roh Kudus. Teks bacaan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3, demikian bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dengan berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku sekalian, sewaktu perpisahan Yesus dengan para murid, Yesus berjanji tidak akan meninggalkan para murid. Dan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itulah ucapan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 18. Saudara-saudara, kata-kata perpisahan ini mengejutkan para murid. Bahwa kemana Yesus pergi, dan kalau dia pergi, siapakah guru mereka dan siapakah yang mendampingi dan melindungi mereka. Dalam Injil Yohanes pasal 14 dijelaskan Roh Kudus akan datang untuk menyertai, menghibur dan meneguhkan para murid. Dan yang akan percaya. Artinya kenaikan Yesus, para murid harus menunggu turunnya Roh Kudus untuk memberi kekuatan bagi para murid untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Para murid tidak akan mampu bekerja dan bersaksi tanpa turunnya Roh Kudus atas mereka. Ini juga diutarakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2, kisah penginjilan terus bergerak. Baik ke-12 murid dan khususnya Paulus yang begitu gigih memberitakan Injil tanpa lelah. Dia terus berlari dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa yang lain, mendirikan jemaat. Dan semua kisah penginjilan penulis Kisah Para Rasul ini tidak pernah terlepas dari peranan Roh Kudus. Bahkan kemana mereka pergi dan apa yang harus mereka perbuat tidak terlepas dari peranan dan pekerjaan Roh Kudus. Bahkan tidak sedikit para teolog mengusulkan nama kitab Kisah Para Rasul dengan kisah karya pekerjaan Roh Kudus. Para rasul tidak akan mampu memberitakan Injil tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, di jemaat Korintus ada satu pemahaman yang keliru yang harus diluruskan oleh Paulus, khususnya dalam pasal 14. Paulus melihat ada kecenderungan sebagian memahami bahwa bukti seseorang beriman dengan berbahasa roh. Sehingga dalam ibadah orang berbahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Keganjilan ini diluruskan Paulus
bahwa setiap orang yang diberi karunia, berbagai karunia, ada karunia mengajar, bernubuat, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2-3 menyebutkan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucap hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, menghibur. Semua karunia roh, saya ulangi, semua karunia roh dalam persekutuan jemaat sangat berguna, dan biarlah karunia-karunia itu dipersembahkan untuk membangun jemaat. Jadi bukan kemampuan berbahasa roh menjadi satu-satunya indikator orang memiliki iman. Yang utama adalah karunia apapun yang dimiliki, mari kita persembahkan untuk pembangunan jemaat. Paulus menyarankan bahwa baginya lebih baik di dalam pertemuan jemaat menyampaikan 5 kata yang dimengerti untuk membangun jemaat, dari beribu bahasa roh namun tidak mengerti. Paulus menyebutkan dalam 1 Korintus 14 ayat 19, saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudaraku, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya tidak dapat dipisahkan peranannya di dalam Tuhan. Roh Kudus membantu orang percaya memberitakan Injil dan menghasilkan buah-buah yang baik dan membangun persekutuan orang percaya. Roh Kudus adalah kekuatan yang membara bagi para pemberita Injil. Roh Kuduslah yang membantu menghibur dan menyertai orang percaya sampai Maranatha. Roh Kudus pula lah yang menyetel dan orang percaya bisa bertahan, terlebih lagi di masa pandemi. Selamat pagi, tetap semangat, selamat bergumul dan berjuang di awal pekan minggu ini, hari Senin, 7 Februari 2021. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan di awal pekan minggu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membarui hidup kami, menolong kami, supaya kami mampu bertutur kata yang benar, yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bisa tangguh melewati hari-hari kami, terlebih lagi di awal pekan minggu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Tetap semangat. Selamat pagi. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.
Kau